Saya sering banget ditanyain soal rights issue, karena memang baru-baru ini dan ke depannya bakal ada beberapa rights issue di saham-saham yang dimiliki oleh banyak orang. Jadi di video ini saya bakal bahas apa itu rights issue, saya akan jelaskan cara mendapatkannya, dan kita akan coba menebus rights issue. Saya bakal bikin banyak video praktek seperti ini. Di bawah, pencet segitiga di sini untuk lihat link dan informasi penting. Saya udah rapihin semua. Kalau mau, boleh subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Dan jangan lupa pencet like dan bantu share videonya biar makin banyak orang yang bisa belajar. Saat rights issue, perusahaan mau menerbitkan saham baru untuk menambah modal. Ingat kalau ini sudah dilakukan sebelumnya pada saat IPO, di mana uang bergerak dari masyarakat ke perusahaan. Setelah IPO, sehari-hari perdagangan saham itu terjadi antar masyarakat. Saat rights issue, perusahaan mau cari modal lagi dari masyarakat. Rights itu artinya hak, dan issue itu artinya penerbitan. Jadi rights issue adalah penerbitan suatu hak. Dan memang istilah resminya adalah HMETD, atau hak memesan efek terlebih dahulu. Kenapa bisa memesan terlebih dahulu? Ya kita harus tahu juga tentang Undang-Undang PT atau Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa saat ada penambahan saham baru, pemegang saham lama atau existing harus ditawarkan kesempatan untuk suntik modal duluan. Dan hak atau kesempatan ini pun ada harganya, alias haknya bisa kita jual ke orang lain. Artinya, kita sebagai pemegang saham existing diberi prioritas untuk memutuskan kita mau melakukan apa agar kepemilikan kita tidak terdilusi, yang nanti saya akan bahas lebih dalam. Tapi sebelumnya, yang pasti jadi pertanyaan adalah kenapa harus nerbitin saham baru? Karena nambah modal kan bisa dari ambil utang ke bank, atau bahkan bisa menggunakan keuntungan perusahaan sebagai modal untuk ekspansi. Ini akan balik ke strategi perusahaan. Walau sebetulnya sulit untuk dibandingkan dengan utang bank atau ekspansi menggunakan profit tahunan perusahaan. Karena memang sangat berbeda dari jumlahnya yang jauh lebih besar dan prosesnya yang relatif cepat. Misalnya saat BRI rights issue di tahun 2021, jumlahnya 96 triliun. Itu sekitar 4 kali pendapatan tahunannya. Jadi kalau dibilang kenapa nggak dari cash flow atau keuntungan tahunan, ya masa harus nunggu 4 tahun baru bisa melaksanakan strateginya? Dan resikonya pun lebih kecil dari ngutang. Karena kalaupun strateginya tidak berhasil dilakukan, tidak akan terbebani dengan utang dan bunga yang harus dibayar selama bertahun-tahun. Jadi harusnya perusahaan yang bijak akan menggunakan rights issue untuk pelaksanaan strategi yang lebih urgent dan masif. Misalnya untuk ekspansi besar-besaran agar bisa mengejar atau mendahului kompetitornya. Dan itu semua kita bisa baca di prospektusnya. Kita bisa dapatkan prospektus rights issue dari website IDX di bagian pengumuman atau di website perusahaan di bagian investor relation. Nanti kita turun ke bagian rencana penggunaan dana, dan kita bisa baca modal yang dikumpulkan dari rights issue mau dipakai untuk apa. Kalau di contoh rights issue BBRI, dananya digunakan untuk akuisisi PT Pegadaian dan PT PNM, serta pengembangan ekosistem agar lebih mendominasi di segmen mikro. Ini memang sesuatu yang urgent dan gede, di luar ekspansi rutin yang memang sudah dilakukan tiap tahun. Saat ada rights issue, pengaruhnya sangat besar bagi kita sebagai pemegang saham. Jadi benar-benar harus kita pahami. Pertama, ada yang namanya rasio. Ini mengatur jatah HMETD yang bisa didapatkan. Dan itu berdasarkan berapa lembar saham yang kita pegang. Misalnya, saat PBRI terakhir rights issue, rasionya adalah 100:23. Artinya, tiap 100 lembar saham akan mendapatkan 23 HMETD. Kalau misalnya kita punya 1000 lembar, berarti 1000 dibagi 100 dikali 23. Kita akan dapat 230 HMETD, yang sebetulnya menjadi 2 lot, karena 30 lembarnya odd lot. Terus ada yang namanya dilusi, yang artinya persentase kepemilikan kita berkurang kalau kita tidak ikut setor modal atau tebus. Masih pakai contoh BBRI, harga sahamnya 3.910, dan harga rights issue-nya 3.400. Kita bisa hitung harga barunya pakai rasio aja. Jadi 3.910 dikali 100, ditambah 3.400 dikali 23, dibagi 100 ditambah 23. Jadinya harga barunya 3.810. Ini disebutnya harga teoritis. Kalau misalnya kita punya 1000 lembar BBRI, di average 3850, awalnya kita masih floating profit, dan dapat 230 HMETD. Tapi kalau tidak ditebus, ya udah tiba-tiba kita seakan-akan rugi, karena tadi harga barunya menjadi 3.810. Sedangkan kalau kita tebus, berarti sama aja kita beli di harga lebih murah, yaitu 3.400, dan average kita menjadi 3.700-an. Balik floating profit lagi. Ada beberapa tanggal yang kita harus perhatikan saat rights issue.
Ada come date, kalau kita mau tercatat sebagai penerima HMETD, kita harus pastikan pegang sahamnya dengan jumlah yang kita mau di tanggal ini. Lalu ada X date, yaitu 1 hari setelah tanggal come date. Dalam proses rights issue, X date ini cukup penting, karena pada hari ini harga sahamnya akan berubah ke harga teoritis tadi, dengan harga saham awal menggunakan harga di tanggal come date. Jadi jangan kaget kalau di tanggal ini harga sahamnya tiba-tiba berubah. Kemudian ada tanggal perdagangan HMETD. Di tanggal ini, HMETD-nya akan muncul di portfolio kita, dan kita bisa jual atau tebus. Di portfolio kita akan muncul kode saham strip R, itu adalah rights-nya. Dan baru di tanggal ini kita bisa jual atau kita bisa tebus rights-nya. Dan itu hanya bisa dilakukan di sesi pertama pasar, alias jam buka sampai ke jam makan siang. Kalau rights-nya kita jual, ya akan langsung hilang dari portfolio kita. Kalau mau tebus, pastikan ada dana di RDN, dan setelah ditebus, 2 hari kemudian baru akan muncul di portfolio. Kalau saya sendiri akan ikut rights issue kalau memang di saham yang saya pegang secara jangka panjang. Artinya lebih melihat fundamental daripada teknikalnya. Kalau ternyata saya tidak mau ikut, saya akan jual sahamnya sebelum tanggal come date. Nanti saya akan buat seri video tentang analisa fundamental, jadi jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Rights issue juga sering jadi ajang spekulasi. Karena secara psikologis, market menganggap bahwa harga pasar regulernya akan naik ke atas harga rights issue. Yang sebetulnya sangat logis. Sebab kalau harga tebusnya di atas harga pasar, tentunya nggak ada yang mau tebus. Karena bakal lebih murah beli sahamnya langsung di pasar reguler. Jadinya, saat mulai ada rumor kalau bakal ada rights issue, sahamnya sering banyak dibeli dengan ekspektasi harganya akan naik. Tapi kita malah harus lebih waspada. Karena kalau ternyata tidak sesuai ekspektasi, misalnya harga rights issue-nya terlalu rendah, atau tujuan rights issue-nya ternyata tidak menarik, bisa jadi ada penjualan massal sehingga harga sahamnya tiba-tiba turun. Yuk kita coba praktek aja. Ada saham BBYB yang mau rights issue. Kita bisa langsung ke website-nya untuk buka prospektusnya. Di sini kelihatan kalau tujuan rights issue-nya itu untuk ekspansi digital. Dari pengembangan sumber daya, promosi app, sampai ke penguatan IT perusahaan. Bagi saya ini cukup menarik. Untuk rasionya adalah 35:9 dan harga tebusnya 1.300. Misalnya saat ini saya pegang 9 lot atau 900 lembar, berarti saya akan mendapatkan 900 bagi 35 dikali 9 menjadi 230 HMETD atau 2 lot. Kalau saya mau dapat lebih banyak, ya harus beli lagi terakhir di tanggal come date. Jadi saya beli lagi aja 10 lot saham BBYB agar pada saat come date totalnya menjadi 19 lot. Artinya dengan rumus rasio yang sama, saya bakal dapat 4 lot HMETD. Besoknya, di tanggal X date, tiba-tiba harganya berubah dari 2.170 ke 1.990. Kita nggak kaget, karena udah tahu kalau ini adalah hari harganya berubah menjadi harga teoritis. Dan nggak langsung muncul strip R-nya, tapi kita harus menunggu sampai ke tanggal perdagangan. Di tanggal perdagangan, masuk ke portfolio, lalu ke halaman HMETD. Udah ada nih yang strip R. Kita bisa langsung tebus, atau kalau mau jual bisa pilih di sini. Saya maunya ditebus, jadi tinggal pilih berapa HMETD yang mau ditebus, yaitu semuanya, dan konfirmasi. Sekarang kita harus nunggu 2 hari lagi untuk diproses. Di Ajaib sangat mudah tebusnya ya, bisa langsung di app. Kalau di sekuritas lain, biasanya kita harus manual kirim email ke CS-nya. 2 hari kemudian udah muncul di portfolio, nambah dari 19 lot menjadi 23 lot. Dan average saya juga langsung turun, karena HMETD-nya kan tadi ditebus dengan harga lebih rendah, yaitu 1.300. Dari seluruh proses ini, floating profit saya ternyata naik. Kalau kalian mau mulai investasi dengan hadiah 100 lembar saham, bisa daftar Ajaib pakai kode unik BRK Finance ya. Nanti kalian akan dapat 100 lembar saham random seperti ini. Thank you.